فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari, yaitu masuk ke muka surat 76. Qala syarih wafaqahullah ta'ala kalamun ala athari Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Pembicaraan tentang asar Sufyan ibnu Uyainah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah wa qala lana Al-Humaiti. Al-Humaiti berkata kepada kami, pada Al-Bukhari, kana inda bin Uyainah, menurut Ibnu Uyainah, haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa sami'tu wahidan, yaitu sama saja, yaitu muttasil, sanadnya bersambung. Tayyib, rijalul asar, rawi dari asar ini Al-Humaiti huwa Abu Bakar Abdullah ibn Zubair ibn Isa al-Asadi al-Humaiti al-Makki wa huwa asbatun nasfi Sufyan bin Uyainah, murid terbaik dari Sufyan bin Uyainah. Wa huwa siqatun katsirul hadis, ya, terpercaya, banyak hadis. Qala Imam Ahmad al-Humaiti indana imam. Al-Humaiti bagi kami adalah imam, padahal mereka sama-sama belajar ke Sufyan bin Uyainah, termasuk juga Asy-Syafi'i, termasuk juga Ali ibnul Madini, semuanya adalah murid Ibnu Uyainah. Namun Imam Ahmad mengakui Al-Humaiti imam. Wa qala Ya'qub ibnu Sufyan hadatsana Al-Humaiti wa ma laqitu an sahalil islami wa ahlihi min. Al-Humaiti meriwayatkan hadis kepada kami dalam keadaan belum pernah saya menjumpai orang yang lebih setia kepada Islam dan kaum muslimin melebihi beliau. Kemudian gurunya Ibnu Uyainah huwa Abu Muhammad Sufyan ibnu Uyainah ibni Abi Imran Maimun al-Hilali al-Kufi, sakana Makkah, tinggal di Makkah. Siqatun sabutun imam. Asbatun nasbi Amr bin Dinar, murid terbaik dari Amr bin Dinar. Wa huwa min atqa ashabiz Zuhri, termasuk murid Az-Zuhri yang paling bertakwa. Kalau atqa, yang lain mengatakan atqan, paling mantap, tak masalah insyaallah. Wa qala Syafi'i laula Malikun wa Sufyan la dhahaba ilmul Hijaz. Kalau bukan karena Malik dan Sufyan, niscaya ilmu dari Hijaz telah hilang. Ma'ruf di masa itu memang apa? Ilmu berkembang luar biasa pesat di Irak, di Baghdad, di Basrah dan Kufah. Sampai-sampai Imam Malik mengatakan, dahulu orang-orang Irak menyerbu kami dengan pakaian mereka. Sekarang mereka menyerbu kami dengan Sufyan Ats-Tsauri. Oh, berat lah memang ya persaingannya. Persaingan dalam kebaikan tapi ya. Baik. Tapi tetap di masing-masing tempat ada bintangnya, ada imamnya di waktu itu. Kemudian, iya. Ats-Tsauri pernah ke Hijaz? Oh pernah. Jadi pernah datang kepada Imam Malik dua orang, yaitu Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syam Al-Auza'i. Nah, kemudian mereka bicara-bicara. Setelah pulang, maka Imam Malik mengatakan, telah datang kepada saya dua orang, yang satu memang paling sesuai dengan ilmu, yang satunya lagi paling sesuai untuk jadi imam, yaitu yang paling sesuai dengan ilmu Tsauri. Yang paling sesuai jadi imam Ahlus Sunnah adalah siapa tadi? Al-Auza'i. Ini berarti sanadnya sahih ya, maklum. Bukhari dari Humaiti dari Sufyan. Wa qaulul Bukhari qala lana al-Humaiti, wa fi riwayat qala al-Humaiti. Tak masalah. Toh beliau memang muridnya Imam Al-Humaiti.
Hadhihi sighah anzalu rutbatan min sighati haddatsana wa nahwi. Pola ini yaitu qala lana atau qol ini levelnya lebih rendah daripada haddatsana dan sebagainya. Ini ma'ruf. Yaitu ya namanya apa? Haddatsana lebih kuat. Kalau sekedar qol tak jelas. Saya dengar atau saya tak dengar. Yang penting qol dia berkata. Kalau qala lana jelas mendengar. Namun biasanya kalimat ini qala lana itu dipakai ketika polanya adalah pola mudzakarah, bukan betul-betul majelis penyampaian hadis, tapi sekedar murajaah saja. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan lafdhu qala la yadullu jazman ala annahu sami'ahu min. Ya sekedar qala fulan berkata. Ini tidak menunjukkan kepastian bahwasanya dia mendengar dari orang tadi. Fayahtamilul wasithah, ada kemungkinan yaitu wujudnya perantara. Wa fi ba'din nusakh qala lana al-Humaidi, seperti yang di naskah kita. Di naskah yang lain qala lana, seperti dalam naskah yang dicetak oleh dari Ibnu Hazm. Maka ini jelas. Wa huwa ahaqqu martabatan min haddatsana, ya lebih rendah memang daripada haddatsana wa nahwi. Sawa'un kana bi ziyadati lana aula, sama saja ada tambahan lana kepada kami ataupun tidak. Li'annahu yuqalu ala sabilil mudzakarah, karena istilah qala lana atau qala li berkata kepada saya ini diucapkan dengan pola mudzakarah, sekedar murajaah dengan sesama teman. Cuma teman yang merasa mendapatkan faedah akhirnya meriwayatkan dari orang tadi. Bi khilafi nahwi haddatsana, lain dengan kalimat seperti haddatsana. Fa innahu yuqalu ala sabilin naql wa tahammul. Karena kalimat haddatsana atau akhbarana, amba'ana, sami'na ini diucapkan sebagai pola naql, yaitu naql itu seperti ya, pengambilan kan, penukilan. At-tahammul yaitu pengambilan, yaitu betul-betul saya mengambil dari beliau. Majelisnya majelis penyampaian ilmu. Wa qala Ja'far ibn Hamdan An-Naisaburi, kullu ma qala al-Bukhari fihi qala li fulan. Setiap riwayat yang di situ Al-Bukhari mengatakan qala li fulan, fulan berkata kepadaku, fa huwa ardun wa munawalah, yaitu penyodoran dan munawalah, yaitu saya sampaikan, saya serahkan buku ini padamu, sila engkau meriwayatkan isinya. Nah, kata Ja'far bin Hamdan macam itu. Walaupun yang lain punya ijtihad lain, tapi yang pasti ini sanadnya tetap bersambung, tak masalah. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Allamatu Ibnu Battah rahimahullah, ikhtalafa al-ulama'u fi hadzal bab. Para ulama berselisih dalam bab ini. Ya, perselisihannya panjang di dalam kitab-kitab mustalah, tapi insya Allah tak perlu kita pening masalah yang semacam ini. Fa rawa Ibnu Wahab an Malik, Imam Abdullah bin Wahab Abu Muhammad al-Misri di Wanul Ilm meriwayatkan dari Imam Malik Abu Abdullah, anna haddatsana wa akhbarana sawa. Kalimat haddatsana dan akhbarana itu sama. Wa huwa qaulul Kufiyyin, ucapan ahli Kufah. Wa dhahabat ta'ifatun ilal farqi bainahuma. Sekelompok muhaddisin berpendapat ada perbedaan antara keduanya. Wa qalu, mereka mengatakan haddatsana la yakunu illa musyafahah. Kalimat haddatsana tidak terjadi kecuali dengan ucapan lisan. Betul-betul gurunya menyampaikan suatu hadis dan saya mendengar. Wa akhbarana memang lebih luas. Qad yakunu musyafahah, mungkin gurunya bicara langsung, Wa kitaban, atau kadang penyampaian apa buku, ini juga akhbarana. Wa tablighan, yaitu tabligh, yaitu penyampaian surat misalkan atau penyampaian kalam. Istilahnya akhbarana lebih luas. Li'anna kataku, karena Anda mengatakan akhbarana Allahu bikada fi kitabih. Allah mengkabarkan kepada kita begini-begini di dalam kitabnya. Padahal bila kita dapat riwayat langsung dari Allah, jelas apa dengan sanad yang panjang.
untuk sampai ke Rasulullah, kemudian Rasulullah dari malaikat Jibril, malaikat baru dari Allah. Nah, istilahnya akhbarona. Akhbarona lebih luas. Tentunya ini lughawi ya, secara hadis ya. Kalau tak dengar langsung atau tidak disurati langsung, kita tak boleh mengatakan akhbarona. Harus sesuai dengan sanadnya. Wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini secara lughah. Menurut pendapat itu, adapun secara istilah tak boleh mengatakan itu sementara sanadnya putus jauh antara kita dengan Nabi jarak berapa? Minimalnya 15. Oh iya, 15 atau 14. 14 orang. Wala taqul, dan tidaklah Anda mengatakan hadatsana illa ayyushabiha kal mukhbiru bidzalik, kecuali apabila si pembawa khabar tadi menyebutkan dengan lisannya kepadamu, langsung menyebutkan secara lisan. Faqala Tahawi, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, menantu pula, anak buah ya, keponakan dari Al-Muzani. Muzani ma'ruf, kalau kita lewati, murid dari Asy-Syafi'i. Fanadharna fi dzalik, maka kami merenungkan atau memperhatikan masalah ini. Falam najid bainal khabari wal hadisi farqa, maka kami tidak mendapatkan adanya perbedaan antara khabar dan hadis fi kitabillah, dalam kitabullah. Ya, secara lughah sama saja sih ya. Wala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah Nabi juga ada bedanya. Maksudnya di dalam matan-matan kalau menggunakan apa? Akhbaro atau haddasa. Buktinya apa? Fa amma kitabullah, adapun di dalam kitabullah, wa qauluhu ta'ala, tak tahu kenapa ada wawu di sini ya, bukan fa. Wa qauluhu ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan perkataan yang paling bagus. Ya, ini lughah, secara lughah hadis artinya ucapan atau perkataan. Kitabam mutasyabiha, suatu kitab yang setara kebagusannya. Mutasyabih di sini artinya adalah yaitu setara keindahannya, bukan samar-samar. Wa qauluhu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ada hadis, ada khabar, sama saja. Faja'al hadis wal khabar wahidah, Allah menjadikan hadis dan khabar itu sama saja. Ya, secara lughah sama. Ada secara istilah ahli hadis, nah ini kembali ke istilah mereka. Wa qala ta'ala nabba'ana Allahu min akhbarikum, Allah telah mengkhabarkan sebagian dari berita-berita kalian, yaitu wahai para munafikun. Wa hiya asya'ul lati kanat minhum, yaitu perkara-perkara yang datang dari para munafikun itu. Wa qala ta'ala hal ataka hadisul junud, apakah telah sampai kepadamu cerita tentang tentara-tentara itu? Hadis cerita, perkataan, berita. Wala yaktumuna Allaha hadisa, mereka tidak menyembunyikan satu berita pun dari Allah, yaitu tak ada yang mampu bersembunyi dari Allah Ta'ala. Semua isi hati Allah tahu. Kalau Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu beliau bicara sendiri. Jelas ini masih kalam beliau memang. Kalam beliau ya? Oh bukan ya, yaitu Ibnu Fadl menukilkan secara terpencar-pencar katanya. Wa ka'annal murada fi hadza kullih, sepertinya yang diinginkan dari ini semua, annal khabar wal hadis wahid, khabar dan hadis itu sama, yaitu sama-sama muttasil, dan ini yang menjadi mazhab Imam Bukhari, tak masalah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam hadisuni, ceritakan kepadaku, an syajaratin, tentang sebatang pohon, pokok, masaluha masalul mukmin, perumpamaannya adalah seperti perumpamaan seorang mukmin. Ma'ruf hadisnya di catatan kaki disebutkan di situ. Riwayat Bukhari Muslim. Cuma untuk yang di hadapan kita kalimatnya hadisuni. Kemudian yang kedua, waqal ala ukhbirukum bi khairi duril ansar, maukah kalian untuk aku kabarkan, pakai khabar bukan
hadas, bukan apa? Uhaditsukum. Tapi sama dengan perkampungan Ansor yang terbaik. Baik, ini riwayat Bukhari dari Abi Humaid As-Sa'idi dan riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Kalimatnya ala ukhbirukum. Ini Anas sebutkan di dalam catatan kaki di situ. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tentang masalah perbandingan perkampungan Ansor. Lafadznya ala uhaditsukum. Ini harusnya hak ya, bukan kok. Uhaditsukum. Oh iya. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Di catatan kaki di situ, hada yadullu ala anna ikhbar wa taqdir sawa. Ini menunjukkan bahwasanya masalah akhbarona dan haddatsana itu sama. Inda istiqmalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam penggunaan Nabi, yaitu Nabi memakai sama saja. Au inda ba'dir ruwah, atau menurut sebagian rawi yang meriwayatkan ini mungkin secara makna. Jadi intinya sama saja, tak masalah. Kembali ke atas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akhbarani Tamimud Dari. Tamim Ad-Dari memberikan kabar kepadaku. Fadzakara qissat Dajjal, menyebutkan cerita tentang Dajjal. Baik, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah bintu Qais. Kuntu uhadditsukum. Baik, kemudian hadatsani annahu. Ternyata apa? Untuk yang riwayat Muslim yang kita dapatkan kalimat hadatsani. Tapi mungkin dalam riwayat yang lain yang diperolehi Abu Ja'far At-Tahawi yaitu akhbarani, intinya sama. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa muraduh, yang diinginkan oleh Imam Bukhari, hal hadhil alfadhu bi ma'nan wahid, apakah lafaz-lafaz ini semakna amla ataukah tidak? Wa iraduhu qaula Ibnu Uyainah. Imam Bukhari tatkala beliau mendatangkan perkataan Sufyan bin Uyainah dunal ghairi, tanpa menyebutkan kalam yang lain, dalun ala annahu mukhtarun, menunjukkan inilah yang beliau pilih, yaitu sama. Wa qawluhu wa qala al-Humaydi wa fi riwayat Karimah wal Asili wa qala lana al-Humaydi wa kada dzakarahu Abu Nu'aim bin Mustakhraj. Abu Nu'aim menyebutkan itu. Fahuwa muttasil, maka sanadnya bersambung. Selesai dari Fathul Bari. Sekarang lihat pendalilan berikutnya. Istidlalul Bukhari fi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pendalilan Imam Bukhari dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Imam Bukhari rahimahullah wa qala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Yaitu dengan pola apa? Haddatsana. Baik. Dulu di pondok lama di Indonesia, hafalan hadisnya sebagian sampai rawi-rawinya termasuk membacakan ini. Yaitu apa? Kalam Bukhari, kalau itu masuk haddatsana Rasulullah, maka kesimpulannya hadis itu sama dengan ikhbar. Ya, ini untuk yang mungkin apa sudah dewasa, suka sanad, bagus menghafal sanad. Kalau tak, minimal kita hafal seperti biasa. Matanya dengan siapa sahabatnya, siapa yang meriwayatkan, itu pun sudah bagus sekali. Baik. Wa qawluhu wa qala Ibnu Mas'ud huwa imam al-habr al-mufassir faqihul ummah. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud ibni Ghafil al-Hudali al-Makki al-Muhajiri al-Badri. Masya Allah ya, gelarannya banyak, keutamaannya banyak. Karena minas sabiqin al-awwali, termasuk yang pertama dan terdahulu masuk Islam. Wa minan nujaba'il alimin, nujaba yaitu tokoh terkemuka, najib tokoh terkemuka, alimin yaitu yang alim. Syahidah Badr, ikut perang Badar. Bahkan beliau yang siapa yang melanjutkan dalam peristiwa Badar? Beliau berbuat apa ya? Ya? Bukan yang itu. Yang terkait dengan Abu Jahal. Ya.
Itu anak kecil, dua anak kecil itu tanya kepada Abdurrahman bin Auf yang apa? Memang ada tambahan riwayat atau enggak, tapi minimalnya dia yang apa itu mengajak bicara Abu Jahal ini dan itu dan seterusnya. Nah, di riwayat lain sampai apa diambil kepalanya memang wallahu a'lam. Baik. Nah, beliau yang dialog dengan Abu Jahal menjelang kematian Abu Jahal itu menjelang ketika sakaratul maut. Kemudian apa? Wa hajaral hijratain. Melakukan 2 kali hijrah. Oh, kira-kira Firdaus hijrah kemana saja beliau? Pertama hijrah ke bolehlah ke Madinah. Berarti yang kedua jangan balik lagi. Abdul Fatah hijrah ke mana? Ibnu Mas'ud. Selain ke Madinah, tempat hijrah ke mana lagi? Tempat hijrah mana lagi? Halo Ustaz, langgar, kangar, masuk hospital. Bukan begitu. Mana? Habasyah, Ethiopia. Oh, iya. Kemudian dikatakan kita sampai mana? Wa manaqibuhu ghazira. Kedudukan beliau banyak sekali, kedudukan ilmiah ya. Kalau kedudukan kekuasaan apa? Beliau jadi amir di Basrah, di Kufah apa? Dan beliau jadi hakim besar di Syam. Cuma Syamnya sebelah mana Anda tak ingat. Rawa ilman katsira, meriwayatkan ilmu yang banyak. Kemudian al-hadisul ladzi asyara ilaihil mu'allif rahimahullah. Hadis yang diisyaratkan oleh si penulis rahimahullah yakni biraqam as-samin wa mi'atain ba'da salah satu Allah 3208. Mudah-mudahan umur kita panjang sampai situ. Qala hadatsana Al-Hasan ibn Rabi', qala hadatsana Abdul Ahwas, Anil A'mash, an Zaid bin Wahab. Qala Abdullah, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Tsumma dzakara khalqal insan. Kemudian beliau menyebutkan penyebutan manusia, penciptaan manusia. Baik dan seterusnya. Kita baca kalam Al-Karmani. Qala al-Alamatul Karmani rahimahullah, qauluhu as-shadiq fi nafsil amri wal waqi', yaitu jujur di dalam hakikat perkaranya dan kenyataannya. Al-masduq binisbati ila Allah Ta'ala, yaitu dari sisi Allah Ta'ala Rasulullah itu memang dibenarkan, yaitu diakui kebenarannya. Wa ilan nas, demikian pula dari sisi manusia beliau diakui kejujurannya. Al-musaddaq, sama ya. Kalau masduk ini pola sulasi, musaddaq pola rubai. Saddaqa yusaddiqu, ini yusaddaqu. Au as-sadiq binisbati ila maqal huwa li ghairi. Atau mungkin shadiq yaitu dari sisi apa yang beliau katakan pada orang lain itu jujur. Beliau jujur. Wal masduq binisbati ila maqala ghairuhu, dari sisi yang diucapkan oleh orang lain. Jibril lah kepadanya, yaitu Jibril jujur kepadanya. Sadaqallahu, Jibril jujur kepada Rasulullah. Selesai dari Al-Kawakib. Kita tambah sedikit lagi. Intinya apa tadi? Menggunakan hadatsana. Kemudian istidlalun akhar, pendalilan lain. Minal Imamil Bukhari, dari Imam Bukhari bi hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Imamul Bukhari rahimahullah wa qala Syafiq an Abdullah sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimah. Saya mendengar satu kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Syafiq huwa Abu Wa'il, Syafiq ibnu Salamah al-Asadi al-Kufi, adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarah, mendapati zaman Nabi namun belum sempat melihatnya. Ya, dia masuk Islam di zaman Nabi namun masih di Kufah. Ketika pergi ke Madinah ternyata Nabi sudah wafat. Wa rawa, bukan, karena Nabi sudah wafat. Syaratnya adalah apa? Nabi masih hidup.
Panggilannya mukhadram. Baik, Syakik bin Salamah adalah mukhadram. Wa rawa 'anil khulafa'ir rasyidin. Beliau meriwayatkan dari khulafa yang 4 itu rasyidun. Wa katsirin minas sahabat. Banyak dari sahabat. Makanya masuk dalam tabaqat apa? Kibari at-tabi'in. Ya, semua mukhadram tabaqatnya kibari tabi'in. Tabi'in besar. Siqatun sabatul fatih. Kasirul hadis. Baik. Wa Abdullah huwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wal haditsul ladzi asyara ilaihi al-muallif, hadis yang ditunjukkan oleh si muallif tadi, ya'ti bi raqam as-sani wal 20 ba'da 207,000. 7.222 hingga 7.223. Faqal hadatsani Muhammad ibn al-Musanna, qal hadatsana Gundar, qal hadatsana Syu'bah an Abdul Malik an Jabir ibni Samurah. Apakah Anda menyebutkan rawi-rawinya? Tidak masalah ya. Muhammad ibn Musanna, Abu Bakar ya. Kalau Gundar, Muhammad ibn Musanna siapa? Siapa yang ingat? Abu Musa al-Qanazi. Kalau Gundar berarti siapa? Abu Bakar, Muhammad ibn Ja'far. Syu'bah Ma'ruf ibn Hajjaj, Abu Bistam. Abdul Malik bin Umair al-Madani. Jabir bin Samurah Madani. Ya, kenapa Anda lupa sekalian menyebutkan rawi-rawinya? Tapi tak masalah, insya Allah. Inti hadisnya sudah ada di situ dengan inti rawinya yang disebutkan oleh Bukhari. Apa isi hadisnya dengan sanad ini? Sami'tu an-nabiyya. Cuma masalahnya apa? Macam ada kekeliruan kan di sini. Ya, nanti Anda periksa lagi. Kenapa dia jadi Jabir bin Samurah? Padahal hadisnya kan hadis Ibnu Mas'ud. Insya Allah Anda periksa lagi apa yang dulu terjadi. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa? Gundar Muhammad bin Ja'far. Baik, Al-Basri. Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakunu isna asyara amiran, nanti akan ada 12 penguasa, pemimpin. Faqala kalimatan lam asma'ha, beliau mengucapkan kalimat yang tidak aku dengar. Faqala abi, maka ayah saya berkata, innahu qala, Nabi mengatakan kulluhum min Quraisy, semuanya dari Quraisy. Insyaallah nanti diperiksa lagi apa yang dulu terjadi. Kenapa jadi hadis Jabir bin Samurah? Sayyidilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.